Eyang Putri, tolong lindungi aku ya, cucu perempuan yang jomblo abadi ini, agar bisa mendapatkan suami tampan setinggi 180 cm dengan six pack. Sebaiknya cerai dan punya 2 anak, membuatku jadi ibu tanpa repot melahirkan. Oh ya, terakhir kali aku merekomendasikan novel pada ambillah itu untuk hiburanmu. Harap ingat keinginan dan jangan lupakannya. Hantu apanya? Aku adalah nenek buyutmu. Eyang Putri, Dasar kau gadis ini ingin hemat uang, membuat Eyang Putriku menguruskan hal terbesar untukmu. Baiklah, ingin mencari suami tampan kaya raya, kan? Ingin petik terbalik jadi ibu tanpa repot melahirkan petik terbalik, kan? ya. Kalau begitu, cari saja di dalam buku itu. Aku menjadi tokoh jahat yang menyakiti putra angkat protagonis pria, dan akhirnya mati karena ulahku sendiri. Seorang antagonis wanita, dan lagi 3 hari kemudian, protagonis pria akan menemukan bukti bahwa aku menyakiti putra angkatnya. Akhirnya, membunuhku. Eyang Putri, Anda benar-benar mendorong cucu perempuan Anda ke ambang kematian. Tidak bisa. Aku harus segera menyenangkan putra angkat, agar protagonis pria tidak tahu bahwa antagonis wanita sebelumnya menyiksanya. Kalau tidak, Jika protagonis pria kembali 3 hari lagi, maka Pangeran, Anda karena terkena petik terbalik racun sihir dari perbatasan selatan. Petik terbalik kembali ke petik terbalik istana Pangeran Andika. Petik terbalik lebih awal. Saya akan Tidak mencari perlu. tabib Liu. Racun ini belum jelas. Tunggu saja. Baik, Apakah Dewi Ayu belakangan ini tenang? menurut para pelayan, selama 3 tahun Anda pergi ke perbatasan, dia terus menyiksa pangeran muda. Sungguh berani dia. Sepertinya istana Pangeran Andika ini tidak bisa mentolerirnya lagi. membiarkan anak kecil tinggal di sini. Pemilik asli tubuh ini benar-benar jahat. Hai, Hei, Ibu. Maaf, aku salah. Jangan pukul aku. Aku salah, Ibu. Dewi Ayu, kau sungguh berani. Hentikan. Dewi Ayu, hentikan, atas nama pangeran. aku ingat di buku itu tidak tertulis. Ada 2 anak. Dewi Ayu, hentikan. Racun sihir dari perbatasan selatan. Racunnya bisa mengubahku menjadi anak kecil. Hai, si kecil. Kamu tidak boleh mengganggu yoga. Oh, kalau begitu, ceritakanlah bagaimana aku mengganggunya. Menjauhlah dariku. Katakan, apa yang dia lakukan padamu tadi, pangeran? Aku akan membantumu. Katanya, halaman ini terlalu kecil dan tua. Dia ingin memindahkanku ke yang lebih besar. Sudah kuduga. Apa? Dia mau memberimu rumah yang lebih besar. Si kecil pindah rumah. Itu bukan menindas, Ini, baru namanya menindas. Dewi Ayu, Lepaskan jangan. kamu sangat imut. Kamu terlahir untuk disayang-sayang kakak. Dewi Ayu, kamu akan menyesal. Aduh, jangan lari. Tak disangka. Racun guna-guna ini ternyata sangat kuat, membuatku, sang dewa perang yang mulia, menjadi anak kecil. Sekarang aku tidak bisa masuk lewat gerbang utama, aku hanya bisa memanjat masuk dulu, lalu minta Bagas mencari tabib. Aneh, aku hanya menemukan pangeran muda.
Kemana perginya anak nakal itu? Kau, apa yang akan kau lakukan? Lepaskan tidak akan. Lepaskan tidak. 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 Kau bilang. Memanjat dinding membuat dirimu begitu kotor. Sekarang sudah baik. Sekarang sudah bersih. Ayo. Bangun. Ayo. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, untuk memberimu handuk mandi. Menjauhlah dariku, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Masih kecil, sudah tahu banyak ya. Ayo. Lepaskan. Anak baik, tidur. Kenapa rasanya? Dia tidak seburuk rumornya. Berani sekali. Siapa yang menyentuh pangeran ini? Siapa yang meletakkan rolling pin di ranjang? Aku benar-benar berubah kembali. Racun guna-guna ini ternyata membuatku berubah menjadi anak-anak di siang hari dan pulih di malam hari. Pria tampan dalam mimpi ini, otot perutnya lumayan besar. Dingin. Dewi Ayu, mengapa kau begitu bernafsu? Habislah aku. Anak nakal ini kabur kemana lagi? Apakah aku terlihat begitu menakutkan? Nyonya Putri, Nona Kirana datang menjenguk sang putra mahkota. Sudah di ruang depan. Kirana, karakter utama, wanita berlagak polos tapi licik, dalam yang harus datang pasti datang. Tunjukkan jalan. Maaf ya, Kak. Aku tidak melihatmu di sini. Kau sengaja kan? Memangnya kenapa kalau sengaja? Tuanmu saja diam. Kau hanya pelayan. Berani bicara sembarangan? Selama bertahun-tahun pangeran menjaga perbatasan, kakak sama sekali tidak khawatir. Wajahmu semakin cerah. Jangan panggil, Kak, terus-terusan. Orang yang tidak tahu akan mengira kau yang datang ke istana ini sebagai tamu asing adalah selir pangeran. Apa yang membuatmu bangga? Menantu pilihan ibu tua adalah aku. Siapa kau sebenarnya? Oh, sayang, sekarang aku masih Nyonya Putri Istana Pangeran. Nona Kirana, kau belum bisa menyinggungku. Dewi Ayu, tunggu saja. Saat pangeran pulang dan tahu kau menyiksa sang putra mahkota, nanti kau pasti mati. Kirana. Apa kau baik-baik saja? Yoga, apa kau merindukan kakak? Kakak Kirana, Yoga merindukanmu. Yoga, bagaimana kalau kakak mengajakmu bermain di luar? Baik, aku suka bermain di luar dengan kakak Kirana. Aku, pangeran ini, juga ingin ikut. Aku sedang bicara dengan pangeran muda. Apa kau, anak haram, boleh ikut campur? Kirana, ternyata selama ini kau seperti ini. Jangan pedulikan dia. Berikan aku pose imut. Aku juga akan mengajakmu keluar makan enak.
Aku tidak sudi keluar denganmu. Mati pun aku tidak akan. Tidak bagus. Ini bagus, ini bagus. Sungguh imut. Di mana pangeran muda? Nona Kirana sepertinya barusan membawa pangeran muda ke rumah judi. Kirana. Ayo, ayo, ayo. Taruh besar atau kecil, taruhan ditutup. Kakak Kirana. Uangku sudah habis. Kalah semua. Tidak apa-apa, kakak pun. Yoga, hari ini main sesukamu saja. Kirana, Yoga sangat menyukai. Begitukah caramu mendidiknya? Apa salahnya bermain sebentar? Kirana, kau dulu bilang padaku akan berbaik hati pada Yoga. Beginikah caramu berbaik hati? Kakak Kirana bilang, semua uang istana Andika akan jadi milikku nanti. Aku mau menghabiskannya sesukaku. Kau tidak bisa mengatuku. Ayo pergi. Dewi Ayu, kau pikir kau siapa? Atas dasar apa kau mengaturnya? Aku ibunya. Kalau aku tidak mengaturnya, siapa lagi? Aku tidak berharap dia terlalu cerdas. Aku hanya berharap dia bisa menjadi orang yang jujur. Yoga, ayo ikut ibu. Berani-beraninya, hentikan dia. Rebut kembali pangeran muda. Hari ini, siapapun yang berani maju selangkah akan kubunuh. Dia, ada sisi ini juga. Apa kau sudah sadar kesalahanmu? Di usiamu ini, kau seharusnya belajar dengan giat, bukan meniru para tuan muda itu yang menghambur-hamburkan uang keluarga. Kakak Kirana bilang, aku tidak perlu sekolah. Aku lahir untuk menjadi pangeran. Tidak sama dengan orang rendahan lainnya. Kurang ajar. Hari ini, kau berlutut saja di sini. Jika masih tidak sadar kesalahan, maka kau tidak boleh makan. Tidak kusangka, anak sebaik ini sudah dirusak oleh Kirana menjadi seperti ini. Sekarang, hanya bisa kubenarkan sendiri. Kau wanita jahat. Nanti kalau ayah sudah pulang, aku pasti akan memberitahunya bahwa kau membuliku. Silakan saja mengadu. Kalau dia memihak, berarti dia bukan ayah. Gawat. Racun guna-guna itu kambuh lagi. Dewi Ayu, kau kurang ajar. Berani-beraninya kau menyiksa cucu kesayanganku. Kau sungguh berani. Apa kau tidak tahu, Yoga adalah putra mendiang kakak Andika? Ibu, aku sedang mendidiknya. Pendidikan apa? Kau jelas-jelas tidak punya keturunan. Jadi kau iri, sengaja menyiksa pangeran muda. Cukup. Yoga adalah pangeran muda istana Andika. Apa kau perlu mendidiknya? Pengawal, tangkap wanita kejam ini, cambuk 50 kali. Ibu, ini benar-benar kesalahpahaman. Tadi ada seorang anak kecil ikut bersama kami. Dia tak. Sial, kenapa dia menghilang lagi tanpa saksi? Kali ini aku tamat. Di istana Andika ini, hanya ada Yoga sebagai satu-satunya anak. Jangan berpura-pura di sini. Pengawal, pukuli dia. Ibu. Hentikan semua. Hentikan semua. Pangeran Andika, Anda datang. Wajah Anda kenapa tidak bagus? Apa Anda demam? Andika, kau datang tepat waktu. Lihatlah putri menantumu. Berani-beraninya dia menyiksa Yoga. Suamiku yang murahan ini lumayan tampan juga. Sini. Tidurlah, anak baik. Jangan-jangan aku akan tamat riwayatku hari ini? Ibu, Dewi Ayu tidak melakukan hal yang melukai Yoga. Jangan marah padanya. Baiklah. Karena kau sudah bicara, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kau terlihat lelah. Datanglah ke halaman ibu. Ibu akan meminta dapur, membuatkanmu sup bergizi. Baik.
Aku kaget setengah mati. Andika Putra ternyata membela diri. Apa aku tidak akan mati? Tapi, tatapan matanya padaku barusan. Aku tidak membuatnya marah, kan? Namun, hari ini dia tidak lagi membenciku seperti itu. Ya. Bagaimana kalau aku pergi meminta maaf padanya? Benar. Wanita hebat, bisa fleksibel demi bertahan hidup. Apa artinya harga diri? Hai, suami. Kenapa kau ada di sini? Keluar. Saat aku menikahi, aku sudah bilang padamu, aku tidak menyukai. Andika, sebelumnya aku salah. Jangan marah padaku, ya? Aduh, Kapan aku marah padamu? kamu bohong. Di buku aslinya, kamu jelas-jelas mau membunuhku. Kalau aku bilang tidak, ya tidak. Kalau begitu katakan, kamu bilang kamu pasti tidak akan, karena Kirana menargetkanku. Mengapa aku harus menargetkanmu? Cepat keluar. Bersumpahlah. Baik. Aku tidak akan, karena Kirana menargetkanmu. Bolehkah aku keluar sekarang? Hah? Aduh. Andika, maaf ya. Aku duluan pergi ya. Dewi Ayu. Mau datang silakan, mau pergi silakan. Andika, apa yang kamu lakukan? Jangan bertindak gegabah, kamu. Sial, rasanya datang lagi. Akan berubah wujud. Aneh. Semalam aku kan tidak. Kenapa leher belakang ini sakit sekali? Aduh, tunggu. Si kecil Andika, bagaimana kamu bisa masuk? Lagi pula. Pakaian Andika Putra ada di sini. Masa sih? Katakan. Jujurlah. Aku, sebenarnya, Nyonya Putri. Jujur saja. Aku. Sebenarnya aku. Nyonya Putri. Ibu Ratna ingin Anda datang sebentar. Jika dia sampai tahu, aku adalah anak yang digodanya itu, bagaimana nanti? Aku bisa menegaskan wibawaku sebagai suami? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Andika dulu bisa menikahi wanita jahat tak tahu sopan santun ini. Ini baru menantu yang kuinginkan. Ini gelang giok hijau yang baru kubeli kemarin di pavilion Melati. Sangat cocok denganmu. Ini, ambillah. Ibu Ratna, ini terlalu berharga. Kirana tidak bisa menerimanya. Ambillah, kalau bukan untukmu, apa mau diberikan pada si pembawa sial ini? Kirana, duduklah. Aku memanggilmu ke sini untuk memberitahumu bahwa mulai sekarang Kirana akan tinggal di istana untuk membantu Andika mengurus yoga. Ibu Ratna, yoga di usia ini tidak butuh pengasuh lagi. Lagi pula, Nona Kirana sepertinya tidak punya banyak asi. Kau, Dewi Ayu,
Kau banyak bicara pun tidak ada gunanya. Aku hanya memberitahumu. Lihatlah diri dari atas sampai bawah. Tidak ada bagian yang bisa menandingi Kirana. Kirana, ayo kita pergi menikmati bunga. Nyonya Putri, Yoga. Kau juga datang. Yoga. Kudengar akhir-akhir ini kau tidak enak badan. Ini jimat pelindung yang disulam sendiri oleh ibumu. HMPH. Hei, Kakak Kirana. benda semacam ini, Yoga tidak akan tertarik. Yoga, ini adalah jimat pelindung yang kakak Kirana dapatkan khusus dari kuil Putuo. Semua dijahit dengan benang emas. Lo, suka tidak? Kakak Kirana, kau sangat baik padaku. Yoga alergi terhadap wewangian dari kuil di luar sana. Bagaimana kalau... Cukup. Apa aku akan menyakiti Yoga? Yoga, sini. Kakak akan memakaikannya untukmu. Aku tidak mau jimat pelindung yang dibuat wanita jahat ini. HMPH, kotor. Pangeran muda, ini dibuat oleh Nyonya Putri yang begadang beberapa malam untukmu. Jari-jarinya sampai tertusuk. Meskipun Anda tidak suka, Anda tidak boleh begitu, kan? Di atasnya ada sulaman harimau kecil. Cukup bagus. Kau suka, kalau begitu, untukmu. Dasar bocah ingusan, ternyata mengerti juga. Ya. Apa itu harimau kecil? Aku mau lihat. Anak liar dari mana? Berani-beraninya merebut barang dari putra mahkota. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu main tangan pada anak kecil? Ada apa? Putra mahkota menginginkan sesuatu, dan anak liar ini tidak memberikannya. Jangan bilang memukul, kalau aku membunuhnya, memangnya kenapa? Kamu tidak apa-apa? Tidak benar. Kenapa aku terus menatapnya? Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Yoga, apakah ibu pernah mengajarimu untuk tidak menindas orang dan bersikap sopan? Yoga adalah putra mahkota. Semua di istana ini adalah miliknya. Apa omong kosong yang kamu bicarakan di sini? Putra mahkota. Aku adalah ibunya. Yoga, kemarilah untuk meminta maaf. Jangan takut, Yoga. Dia bukan ibumu. Kakak akan melindungi, tidak perlu minta maaf. Yoga, minta maaf atau tidak? 1, 2, 3. Ya. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak mendorongmu tadi. HMPH. Tidak terlihat, ya. Kamu punya sedikit sifat ibu yang tegas. Tentu saja. Hei anak ini, kenapa kamu bicara pada atau kakak seperti ini? Si kecil, ada apa denganmu? Si kecil. Kemana kamu pergi? Sungguh. Sungguh luar biasa. Benar-benar istimewa. Pangeran, Anda punya selera aneh begini, ya? Jangan-jangan Anda ingin berkeliaran tanpa atasan di istana Pangeran Andika, ya? Pergi panggil seseorang, ambilkan bajuku. Oh iya, kenapa Anda kabur malam itu? Jangan-jangan Anda merasa malu, ya? Jauhi aku. Aku tidak mau. Tidak. Dewi Ayu. Nyonya Putri. Pangeran. Anda pasti tidak ingin seluruh orang di istana Pangeran Andika mengetahui bahwa Anda telanjang bulat, kan?
Sekarang, Anda masih berani mengancam pangeran? Andika Putra, aku hanya bercanda. Aku akan segera memanggil orang untuk mengambilkan bajumu. Sial. Kenapa aku mengganggunya? Menyebalkan. Kenapa setiap kali aku melihatnya, aku ingin menggodanya? Apa aku jadi seberani ini sekarang? Anda telah berulang kali merayu pangeran. Tidakkah Anda takut pangeran akan memangsamu? Astaga! Aku akan segera memanggil orang. Sekarang racun guna-guna semakin tidak stabil, sepertinya tidak bisa ditunda lagi. Pangeran, tabib penawar racun guna-guna sudah ditemukan. Dewi Ayu, kau benar-benar licik merayu pangeran dan juga pangeran muda. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Yoga terkena racun. Mohon Ibu Ratna jangan khawatir, saya baru saja memberinya minum obat. Diracuni, hari ini, Yoga hanya makan kue yang diberikan Nyonya Putri. Mungkinkah Dewi Ayu berani mencelakai putra mahkota? Saya tidak meracuni kue. Selain kamu, siapa lagi yang akan mencelakainya? Nona Kirana, Anda selalu merawat Yoga kecil secara pribadi. Bukankah Anda sendiri patut dicurigai? Kirana orangnya terbuka dan jujur. Bagaimana mungkin dia melakukan tipu muslihat seperti ini? Lagi pula, dia sudah lama menganggap Yoga sebagai anaknya sendiri. Bagaimana bisa dia mencelakai Yoga? Yoga, kamu sudah bangun. Jangan berpura-pura di sini. Kamu meracuni kue dan mencelakai putra mahkota. Prajurit, seret dia keluar untukku. Pukul sampai mati dengan pentungan. Buang keluar istana. Tunggu. Yoga bisa menjadi saksi untuk... Baik. Kalau begitu, tanya Yoga. Yoga, beritahu ibu, apa saja yang baru-baru ini kamu temukan? Apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh? Yoga, hari ini kamu hanya makan kue yang diberikan Nyonya Putri. Benar kan? Aku. Yoga, kakak biasanya sangat baik padamu. Kamu tidak boleh berbohong, ya? Aku hanya makan kue yang dikirim ibunda. Tangkap wanita beracun ini untukku. Hanya butuh waktu sebata dupa terbakar. Racun, Gu, di dalam tubuh pangeran bisa dibersihkan sepenuhnya. Pangeran, berita buruk. Nyonya Putri meracuni pewaris. Ibu Ratna ingin Nyonya Putri dipukuli sampai mati dengan tongkat. Pangeran, tolong jangan terganggu. Sekarang adalah saat kritis untuk detoksifikasi racun, Gu. Saat kritis. Pangeran, jangan hentikan detoksifikasinya sekarang. Jika tidak hanya racun, Gu, yang tidak terkendali. Kau juga akan menderita akibatnya. Wanita itu mati. Lalu kenapa? Apa yang kukhawatirkan? Lanjutkan. Tangkap wanita beracun ini. Pukuli sampai mati dengan tongkat. Yan, bukankah ibu mengajarimu untuk tidak berbohong? Cukup. Dia anak berusia 6 tahun. Bagaimana mungkin dia berbohong? Jangan coba-coba di depanku mengancam Yan. Nenek, sepertinya dia tidak mencelakai. Ibu Ratna, kami menemukannya. Racun dalam kue ini adalah racun yang sama yang diderita pewaris. Obat pangeran. Nenek, berhenti memukul. Jika terus memukul seperti ini, dia akan benar-benar mati. Lanjutkan memukul. Hentikan semuanya. Hentikan semuanya. Pangeran, akhirnya kau datang. Nyonya Putri itu. Cukup.
Kau terluka. Akan kubantu kau kembali. Ya, Huaizu, dia yang menyebabkan ini. Dia adalah satu-satunya keturunan kakakmu. Kau melindunginya seperti ini. Apakah kau pantas untuk kakakmu di surga? Ya, pangeran. Tabib istana baru saja berkata, yang mencelakai pewaris Adalah siapa? Memfitnah Nyonya Putri adalah kejahatan serius. Aku akan menyuruh orang untuk menyelidiki. Jika ditemukan siapa yang di belakang layar berulah, aku pasti tidak akan melepaskannya. Kau berhenti di situ karena pangeran enggan. Maka aku akan melakukannya si penjaga. Dewi Ayu mencelakai pewaris istana pangeran. Tangkap dia. Kenapa kalian masih diam saja? Siapapun yang berani menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Anak durhaka. Anak durhaka. Dewi Ayu. Trik apa yang kau gunakan sehingga pangeran begitu melindungimu? tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Hari itu saat kau menggodaku, aku tidak melihatmu. Kejadian hari ini. Terima kasih. Kau adalah satu-satunya Nyonya Putrimu. Jika aku tidak melindungimu, siapa lagi? Dewi Ayu. Ya. Mulai sekarang, aku akan menjadi tulang punggungmu. Dia menyatakan perasaannya pada kau. Chog, kau masih terluka. Mau kemana? Andika Putra ini tampan. Sudahlah, postur tubuhnya ternyata juga sebagus itu. Dewi Ayu, apa kau ingin melakukan perbuatan mesum di siang hari denganku? Pangeran. Jika ada bunga yang bisa dipetik, petiklah segera. Ternyata Nyonya Putri lebih dari yang kukira. Bahkan lebih liat. Astaga. Kenapa kau berpikir untuk kabur saat ini? Mungkinkah kau tidak bisa? Aku masih punya urusan. Kau istirahatlah dengan baik. Hei, kau mau kemana? Si kecil. Hai. Ada apa ini, Pangeran? Saat kau melakukan detoksifikasi sebelumnya, terputus secara paksa dengan mengerahkan energi. Racun ini, sekarang telah meresap ke 7 meridian dan 8 pembuluh. Sangat tidak stabil. Sebelumnya, setiap 7 jam, kau akan terserang racun sekali. Tapi sekarang, bisa terjadi kapan saja. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Pangeran akan dalam bahaya? Hanya bisa mencari cara untuk mengeluarkan kembali racunnya. Tapi, butuh waktu. Cari cara untuk detoksifikasi secepatnya. Dan masalah racun, yang kuterima ini harus dirahasiakan dari siapapun. Tapi lusa adalah hari ulang tahun kebesaran Ibu Ratna. Penampilanmu saat ini. Aku sekarang akan melakukan akupuntur untuk Pangeran untuk menekan racunnya. Dalam 2 hari, Pangeran tidak akan terserang racun lagi. Tapi, metode ini hanya bisa dilakukan sekali. Ya. Nona, Ya. kudengar pesta ulang tahun Ibu Ratna mengundang rombongan sandiwara terbaik di ibu kota. Bukankah itu hal yang sama saja? Lebih baik di rumah, berjemur, lebih nyaman. Aduh, sudah beberapa hari aku tidak melihat bocah nakal itu. Biasanya bersama Nona Kirana, para wanita muda dari keluarga bangsawan semuanya datang. Pasti akan menjijikkan. Sungguh sial. Entahlah apa yang dipikirkan pangeran memilih yang begitu jahat wanita bodoh sebagai Nyonya Putri. Pokoknya, menurutku Nona Kirana mahir dalam segala hal, catur, kaligrafi,
lukisan, dan musik. Dia tumbuh bersama pangeran, baru dia yang cocok. Astaga, mereka datang dengan niat buruk. Para wanita bangsawan, jangan berkata seperti itu. Pangeran dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Kami hanya memiliki kasih sayang persaudaraan. Bagaimana mungkin aku pantas untuk pangeran? Wanita pura-pura tegas tapi licik, tetaplah wanita pura-pura tegas tapi licik. Kau bicara omong kosong tanpa wajah memerah. Ya, kau memang tidak pantas. Nona Kirana punya kesadaran diri yang baik ya. Ya, lumayan bagus. Kenapa kau sombong sekali? Kudengar pangeran sama sekali tidak menyukaimu. Kau, wanita bodoh tak bisa membaca satu karakter pun. Cepat atau lambat akan diceraikan pangeran. Dewi Ayu, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang aku ini wanita bodoh? Lain kali, jika aku melihatmu bergosip di belakangku, akan kupukul sampai orang tuamu tidak mengenalimu. Akan kupukul sampai orang tuamu tidak mengenalimu. Kak Nyonya Putri, sebaiknya kau minta maaf. Semua yang ada di sini hari ini adalah wanita bangsawan dari ibu kota. Kurangnya sopan santunmu ini justru mempermalukan pangeran. Jika pangeran tahu, dia pasti akan marah. Kirana, jangan buang waktumu dengannya. Saat pangeran datang nanti, aku pasti akan memberitahunya dengan baik tentang Nyonya Putrinya. Orang seperti apa di belakangnya. Hei kau. Kalau begitu, katakan pada Nyonya Putriku, orang seperti apa? Kalau begitu, coba katakan, seperti apa Nyonya Putriku ini? Pangeran, Anda akhirnya datang. Nyonya Putri Anda tidak punya sopan santun. Dia berani memukul orang di depan umum. Sudahlah, jangan katakan lagi. Pangeran, jangan marah pada Nyonya Putri. Dia tidak sengaja tadi. Oh, wanita teh hijau selalu ada dan hati mereka selalu penuh muslihat. Siapa bilang aku marah pada Nyonya Putri? Dewi Ayu baru saja memukul putri dari keluarga Perdana Menteri Dewi. Dia begitu berani. Pangeran, Dia adalah orangku. Aku yang memberinya keberanian. Ada apa? Dia benar-benar mendukung. Melihatnya begitu, Andika Putra cukup menyenangkan. Pangeran, sebaiknya Anda minta Nyonya Putri meminta maaf. Jika kejadian hari ini tersebar, itu akan mempengaruhi reputasi Nyonya Putri. Orang yang dipukul Nyonya Putri memang pantas dipukul. Jika ada yang bergosip dan menyebarkannya, aku pasti tidak akan mengampuni mereka dengan ringan. Hari ini, saya di sini berterima kasih kepada semua yang datang ke Istana Pangeran untuk merayakan ulang tahun saya. Semoga Ibu Ratna diberkahi kebahagiaan melimpah ruah seperti samudra dan berumur panjang seperti gunung. Kirana berkata, sekarang adalah musim yang tepat untuk menikmati bunga. Di pesta ulang tahun ini, sebelum makan, mari kita jadikan bunga sebagai tema dan membuat puisi untuk bersenang-senang, agar semua orang bersenang-senang juga. Kirana benar, saya juga telah menyiapkan dari pavilion melati tusuk konde bunga plum senilai puluhan ribu emas, sebagai hadiah. Bagus, sangat bagus. Selamat, Ibu Ratna. Dewi Ayu. Untuk apa kau datang? Tentu saja aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Tidak perlu, cepat pergi. Nenek, jangan perlakukan dia seperti itu. Sebenarnya dia. Yoga. Ayo makan. Nyonya Putri, Ibu Ratna baru saja mengatakan, tema pesta kita hari ini adalah membuat puisi. Aku ingat Nyonya Putri adalah orang bodoh terkenal di ibu kota, bukan? Mungkin kau tidak bisa. Dia adalah Nyonya Putri. Kemanapun dia mau, dia bisa pergi. Akhir-akhir ini Andika Putra benar-benar berubah sifat. Pangeran, Kirana juga takut Nyonya Putri tidak bisa membuat puisi dan mempermalukan pangeran, membuatnya tidak senang. Hanya membuat puisi? Kak, siapa bilang aku tidak bisa? Nyonya Putri, sebelumnya Anda bahkan tidak mengenali tulisan yoga. Sekarang Anda bilang bisa membuat puisi. Lagi pula hari ini banyak orang di sini. Jangan sampai Anda mempermalukan pangeran. Benar, tidak lihat diri sendiri itu siapa? Wah, kau begitu hebat. Kalau begitu mari kita bertanding. Kamu hebat. Ayo kita bertanding. Kenapa tidak berani ya? Tak menolak berarti tidak sopan. Hanya saja, nanti saatnya tiba. Jangan marah padaku ya. Selama pangeran ini ada, kau tidak perlu memaksakan diri bersaing dengan mereka. Tenang saja, saya, Sang Wang Fei, pasti tidak akan kalah. Tidak bisa menulis puisi. Tidak bisakah kau mencontek PR? Setidaknya, aku juga pernah merasakan 9 tahun pendidikan wajib. Menghafal 300 puisi tak.
Di bawah pohon cinta berbicara tentang cinta. Merindukan kekasih, membenci kekasih, kekasih tak tahu. Di pucuk pohon tumbuh bibit cinta. Namun saat kekasih pergi mengingat selirnya. Drama. Bagus, bagus. Sastra yang bagus. Membuat puisi dalam 7 langkah. Pilihan katanya rap. Perasaan dalam puisi itu dalam. Nama Kirana sebagai wanita berbakat memang pantas didapatkan. Wang Fei, giliranmu. Membuat puisi dalam 7 langkah terlalu lemah. Aku akan tunjukkan pada kalian apa itu. Setiap langkah adalah puisi. Benar-benar bermulut besar. Bagaimana mungkin ini? Dewi Ayu, jangan mencari perhatian di sini. Kau mempermalukan nama baik keluarga Pangeran Andika. Cepat turun. Ibu, jangan khawatir. Selama pangeran ini ada, siapa yang berani mengatakan sesuatu yang buruk tentang Wang Fei? Pergilah, bersenang-senanglah. HR. Angin utara menyapu bumi. Rumput layu berguguran. Di langit perbatasan bulan 8, salju turun mendadak. Bagus. Puisi yang bagus. Seperti angin musim semi datang semalam. Ribuan pohon, jutaan pohon. Bunga pir bermekaran. Kesedihan perpisahan yang luas. Matahari condong ke barat. Cambuk diacungkan ke timur. Cakrawala pun tercak. Daun gugur bukan tak berperasaan. Menjelma tanah liat. Yang lebih Melindungi. bunga. Bagus. Bagus. Puisi yang bagus. Sungguh karya yang indah. Benar-benar bagus. Puisi yang bagus. Sungguh bagus ungkapan, menjelma tanah liat yang melindungi bunga. Anggun namun tidak murahan, keanggunan yang tiada tara. Bagus. Dibandingkan dengan puisi-puisi yang sok manja dan berlaga itu. Ini 100 kali lebih baik. Puisi ini lebih baik dari buatan guru saya. Bagaimana? Masih mau bertanding? Gimana? Masih mau lanjut? Karena tak ada yang bisa menandingi Nyonya Putri. Maka hadiah ini menjadi milik Nyonya Putri. Wah, pasti mahal sekali ya? Baiklah. Hari sudah mulai malam. Mari kita mulai jamuannya. Silakan semuanya. Luar biasa hasil kerjanya. Biasanya aku, apa sudah memperlakukanmu dengan buruk? Ini hanya sebuah tusuk konde. Sampai kau anggap begitu berharga. Kamu tidak mengerti apa-apa. Ini bukan sembarang tusuk konde. Ini adalah modal hidupku di masa depan. Nanti kita akan bercerai secara damai. Ini adalah modal saya untuk sisa hidup saya. Saat itu setelah saya bercerai damai dengan Anda, saya masih harus menjalani hidup. Anda mau bercerai damai dengan saya? Gawat. Saya keceplosan. Saya membocorkan akhir cerita aslinya. Pangeran, tentu saja saya tidak ingin bercerai damai dengan Anda. Perasaan kagum saya terhadap Pangeran. Langit, bumi, bersaksi. Tapi saya tahu, Pangeran tidak menyukai saya. Kan saya pasti harus memberikan tempat untuk orang yang Anda kagum. Agar saya bisa membuat rencana lebih awal. Siapa bilang saya tidak suka, sih? Hari itu. Karena sudah tahu salah, mengapa tidak segera meminta maaf? Menurut saya, selama ini saya terlalu memanjakanmu. Sudahlah. Sebelumnya, pemilik asli tubuh ini memperlakukannya dengan sangat buruk. Kebohongannya saat itu bisa dimaklumi. Saya tahu. Waktu itu kamu tidak sengaja. Benarkah? Ibunda tidak marah lagi kepadaku? Tidak marah, semuanya sudah berlalu. Ayo, ke halaman kecil. Mawar sudah membuat kue kesukaanmu. Ibunda sangat baik kepada Yoga. Ibunda, kau sangat baik pada Yoga. Kau memanggilku Ibunda. Kau adalah Ibunda Yoga. Maafkan aku salah. Ibunda, aku seharusnya tidak berbohong. Ini semua salahku. Kau jadi dipukuli. Pasti sangat sakit, kan? Tidak sakit lagi, sungguh. Semuanya sudah berlalu. Nyonya Putri Ibunda. Nanti Yoga pasti akan patuh padamu.
Ulang tahun ibunda akan segera tiba. Yoga akan menemanimu merayakannya. Ulang tahun? Ternyata sudah tiba ulang tahun pemilik asli tubuh ini. Dalam buku aslinya, saat pemilik asli tubuh sudah meninggal dunia. Mungkinkah aku sudah mengubah alur ceritanya? Baik. Ulang tahun ibunda akan dirayakan bersama Yoga. Ulang tahun Dewi Ayu akan tiba. Oh iya. Aku tidak tahu kemana si kecil itu Si kecil paling suka makan kue kering buatan. Hei, pangeran. Di istana kita, apakah ada anak kecil lain? Tidak tahu. Kenapa dia aneh begitu? Entahlah. Kenapa dia begitu aneh? Pangeran, besok adalah ulang tahun Nyonya Putri. Sesuai perintah Anda, semua barang berharga di gudang telah dikeluarkan. Hari itu dia mendapat sebuah tusuk konde, dan langsung senang sekali sampai lupa segalanya. Seolah-olah aku memperlakukannya dengan buruk. Benar-benar memalukan keluarga Pangeran Andika. Itu, Pangeran. Saya akan memberikannya pada Nyonya Putri besok pagi. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan memberikannya. Aku sudah berjanji padanya. Hari ini ulang tahunnya. Aku akan menemaninya. Melihatku memberinya begitu banyak harta, dia pasti akan sangat tersentuh. Apa katamu? Pangeran akan menemaninya merayakan ulang tahun dan memberinya sekotak harta? Ya. Kenapa wanita ini, Dewi Ayu, pangeran hanya milikku? Dia tidak akan bisa merebutnya. Kirana, Kak Kirana. Kak Kirana. Yoga, kau datang. Kakak tidak menakutimu, kan? Kakak hanya sedih, tidak bisa melindungimu dengan baik, membiarkanmu diintimidasi oleh wanita jahat itu. Tapi dia tidak mengintimidasi. Yoga, jangan tertipu olehnya. Kau bukan anak kandungnya. Nanti kalau dia punya anak, cepat atau lambat dia akan mengusirmu dari istana. Tapi dia sangat baik padaku. Dia baik padamu hanya untuk menyenangkan Pangeran Andika. Hanya kakak yang benar-benar baik padamu. Dewi Ayu. Aku masih punya kartu truf Yoga. Kalau Yoga tidak menyukai kau tidak akan bisa mempertahankan posisi Nyonya Putrimu. Yoga, ayo, kakak akan mengajakmu bermain layang-layang. Aku memang hebat. Tidak kusangka di zaman kuno ini, aku masih bisa makan kue ulang tahun. Benar-benar menarik. Hei, Nyonya Putri, apa semua ini bisa dimakan? Tentu saja bisa. Ini bukan hanya bisa dimakan, tapi juga makanan lezat yang tidak bisa ditemukan di restoran luar. Nanti, kalau Andika Putra datang, dia pasti akan kagum pada dengan bakatku ya luar biasa ini, kan? Hanya saja aku tidak tahu apakah dia suka makanan manis. Nyonya Putri benar-benar bersemangat, ya, merayakan ulang tahun, membuat seluruh istana sibuk karenamu. Nyonya Putri benar-benar sangat bersemangat ya, merayakan ulang tahun, membuat seisi kediaman sibuk menemanimu. Untuk apa kamu menyindir di sini? Jika mereka tidak sibuk menemani, masa sih mereka harus menemanimu bermain drama di sini? Kamu, Nyonya Putri, sudah jam berapa ini? Pangeran belum juga datang. Sepertinya ulang tahunmu hari ini. Pangeran tidak akan merayakannya bersamamu lagi. Mungkinkah dia benar-benar tidak akan datang? Aduh, lihatlah mulutku ini. Ucapan yang keluar membuat Nyonya Putri tidak senang. Kata-kata pangeran adalah emas. Jika sudah bilang akan datang, tentu dia akan datang. Kamu keras kepala saja. Para pelayan bilang, pangeran hari ini, sepanjang hari tidak ada di kediaman. Bagaimana dia bisa menemanimu merayakan? Katanya akan menemaniku merayakan ulang tahun. Dia membohongiku lagi. Pangeran, tabib baru saja berkata, racun guna-guna Anda tidak stabil. Anda harus beristirahat di kamar. Hari ini adalah ulang tahun Nyonya Putri. Saya harus, sebelum berubah wujud, mengirim hadiah ucapan selamat. Tapi Anda juga tidak perlu pergi sendiri. Saya bisa mengantarkannya untuk Nyonya Putri. Tidak. Saya harus mengantarkannya sendiri.
Andika, kau benar-benar pembohong besar yang bicara omong kosong. Nyonya Putri, pangeran tidak akan datang. Kupikir sebaiknya kau berhenti menunggu. Jika kau menunggu lebih lama lagi, hari akan segera gelap. Siapa bilang aku menunggunya? Mawar, suruh dapur menyajikan makanan. Nyonya Putri, mengapa tidak menunggu pangeran sedikit lebih lama? Aduh, menunggu apa lagi? Potong kuenya. Yoga, berhentilah melihat. Nanti, Kakak Kirana akan membawamu membeli makanan enak di jalan. Karena sudah datang, mari makan sepotong kue sebelum pergi. Ini dari restoran luar yang tidak bisa kau dapatkan di tempat lain. Pangeran muda Yoga sudah melihat semua jenis makanan enak. Kenapa dia peduli dengan kue Anda ini? Kirana, kau gila. Siapa tahu kau, seperti terakhir kali, meracuni pangeran muda. Siapa tahu kau tidak akan, seperti terakhir kali, meracuni pangeran muda. Hari ini ulang tahun Nyonya Putri Ibunda. Yoga ingin tinggal dan merayakannya bersama Nyonya Putri Ibunda. Yoga, apa yang kau katakan? Dia itu, wanita jahat yang ingin mencelakaimu. Kirana, siapa yang meracuni terakhir kali? Kau tidak tahu di dalam hatimu sendiri? Terakhir kali aku lihat kau yang menaruh sesuatu di kue Yoga. Kak Kirana, Yoga menyukaimu. Dan juga menyukai Nyonya Putri Ibunda. Jangan bertengkar dengannya lagi, ya. Dewi Ayu, tunggu saja kau. Selamat tinggal. Ayo pergi makan kue. Andika Putra si bajingan pembohong itu. Beraninya dia membatalkan janjiku. HMPH, aku tidak butuh ditemani oleh pria banyak. Lebih baik bermain dengan pria penghibur. Besok, aku akan pergi ke seluruh ibu kota, ke gedung terbesar, untuk bertemu pria tampan. Dia datang. Ini. Dewa rezeki turun ke bumi. Si kecil. Apa ini? Mencuri dari perbendaharaan negara? Ini semua milikku. Tak disangka, Anda ternyata anak dari keluarga kaya. Pokoknya aku akan bercerai damai dengan Andika Putra. Ayahmu, apakah akan menikah lagi? Dewi Ayu, berani-beraninya Kak. Kenapa wajahmu, masam di usia semuda ini, tidak menggemaskan lagi? Ayo, tidur sekarang. Ayo, hei, si kecil. Si kecil. Si kecil, kemana kamu pergi selarut ini? Si kecil, pelan-pelan. Aneh. Kemana dia? Kemana dia? Hei, Han. Hai. 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 Dewi. Pangeran. Ada apa kau di sini tengah malam begini, pura-pura jadi hantu? Kenapa kau tidak memakai baju sama sekali? Bajuku dicuri. Tadi waktu aku mandi. Mandi? Di gentong besar depan rumah. Mandi. Kau mesum. Dewi. Hei, suara apa itu di sana? Oh, pangeran kalian. HM. Andika, apa yang kamu lakukan? Kau melecehkan wanita. Kan, lepaskan aku. Kamu adalah Nyonya Putriku. Apa salahnya aku memelukmu? Aduh, sungguh berwibawa sekali. Pangeran, kau berlagak sekali pada, ya kan? Aduh. Entah siapa, malam-malam tidak pakai baju, berkeliaran saja di halaman. Orang yang tidak tahu akan mengira pangeran baru saja dari kamar gadis mana, selesai bersenang-senang. Dewi. Hei,
Kenapa teriak-teriak? Aku tidak. Astaga, aku kesal melihatmu sekarang. Kau tidak pergi. Aku pergi. Hei, Andika, kau gila. Terhadapku, kenapa kau meluapkan amarah sembarangan? Aku meluapkan amarah. Entah siapa bilang akan menemaniku di hari ulang tahun, tapi mana hasilnya? Kau menghilang, membuatku menjadi tawa semua orang. Andika, omonganmu hanya janji kosong, cuma bikin suara. Itu karena aku. Karena apa? Begini, Pangeran, lagi pula kau tidak menyukai. Kenapa kau tidak memberiku surat perceraian? Kita berpisah baik-baik dan mencari kebahagiaan masing-masing. Kau jalan sendiri, aku jalani hidupku sendiri. Baiklah, Dewi, jadi kau sangat ingin bercerai dariku, kan? Ya, sangat. Sekarang ini, aku berharap aku tidak akan pernah melihat wajahmu lagi. Baik, Dewi Ayu, kamu benar-benar ingin bercerai damai denganku, ya? Ya, sangat ingin. Sekarang aku berharap tidak melihat wajahmu lagi. Aku juga tidak ingin di sini bersama. Kodok berkaki 3 sulit ditemukan, tetapi pria berkaki 2 bertebaran di mana-mana. Aku tidak butuh Mengapa saya begitu marah mendengar perceraian damai? Mungkinkah saya benar-benar sudah menyukainya? Para tamu, tuan. Datang. Ada pelanggan datang. Datang. Silakan masuk. Nona, silakan masuk. Saya dengar, di sini, ada banyak pria tampan. Betul. Kami punya semua jenis di sini. Untuk Nyonya Putri, carikan yang terbaik. Oh, ini Nyonya Putri. Ayo. Begitu banyak pria, lebih baik memesan pria penghibur. Andika Putra. Jika kamu tidak menemani, ada banyak pria tampan yang mau menemani. Siapa yang membutuhkanmu? Ayo. Kakak. Silakan masuk. Ayo. Kak. Silakan masuk. Cepat tuangkan anggurnya. Kak, anggur datang. Ayo, Kak, minum. Coba andalan toko kami, anggur bunga persik. Ini anggur terbaik di toko kami. Kak, aku akan menyuapimu. Oh iya. Dan juga ikan cuka ala Hangzhou kami. Pelan-pelan. Dewi Ayu. Anak siapa ini? Anak ini memang terlihat sangat menggemaskan. Singkirkan tangan kotormu. Apa yang kamu lakukan, anak nakal? Si kecil, kemana saja kamu semalam? Hilang dalam sekejap mata. Anak ini kenal dengan Nyonya Putri. Menjauhlah darinya. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Bukan, si kecil. Tempat ini bukan tempat untuk. Aku akan suruh seseorang mengantarmu pulang. Panggil penjaga. Aku tidak mau pergi dengan mereka. Tolong. Aku tidak mau ikut mereka. Bagaimanapun, aku sekarang anak kecil. Kita tipu dia dulu. Merajuk sedikit tidak memalukan. Aku tidak mau pergi. Hei, kau ini anak kecil. Kenapa tidak romantis sama sekali? Jika kau tidak menemaniku, aku akan menangis untukmu. Baik. Ayo. Aduh, aku ikut kau pulang. Baiklah, Hang. Kau tidak apa-apa, Pangeran. Hei, kau bukan orang. Andika Putra? Untuk apa kau kesini? Aku. Itu, Pangeran khawatir padamu. Dia menyuruhku mencarimu. Dia mungkin tidak punya niat baik. Mengirim orang untuk memata-mataiku. Pria pencemburu. Sialan. Dia mungkin punya niat buruk. Mengirim orang untuk mengawasiku. Pria kecil hati. Sial.
Sepertinya aku menyukai dia. Kenapa rasanya jadi sangat buruk? Kenapa kamu di sini? Kalau tidak, kamu pikir seharusnya kamu yang ada di sini mencari pria-pria yang tidak jelas itu tadi malam. Siapa suruh kamu tidak berguna? Aku akan cari orang lain untuk memberiku nilai emosional. Ada apa? Dewi Ayu. Aneh. Si kecil kemari jelas-jelas tidur bersama, kenapa dia menghilang? Hei, Dewi Ayu, mau kemana kamu? aku hanya tidak ingin bertemu denganmu. Apa urusanmu? Andika, kamu... Aku salah. Andika, dia bahkan mau meminta maaf pada orang lain. Aku tidak merayakan ulang tahunmu. Ini salahku. Wajar jika Nyonya Putri marah. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan memberimu ulang tahun yang memuaskan. Kau tidak marah lagi, baiklah? Nah, itu baru bagus. Akhir-akhir ini, pangeran sangat peduli pada wanita itu, semakin perhatian. Bahkan pangeran muda pun terpesona olehnya. Nona, dalam situasi sekarang ini, jika Anda mencoba merebut posisi Nyonya Putri, kurasa, hanya berdasarkan dia, dia tidak punya kualifikasi untuk bersaing denganku. Posisi Nyonya Putri ini hanya bisa menjadi milikku, karena Dewi Ayu ini tidak tahu diri. Jangan salahkan aku karena kejam. Yoga. Aneh, Yoga mengirim seseorang untuk memberitahu mengajakku makan. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Bos, Ya, baiklah. bawa semua anggur dan hidangan terbaik di toko ini untukku. Baik. Silakan tunggu sebentar. HF. Selamat datang, tamu. Ini juga ada teko anggur yang enak ini. Oh, terima kasih. Jangan sampai kalian merusak urusan ini. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Baik. Ayo. Pangeran, Anda telah membeli hampir semua barang bagus di seluruh ibu kota. Bukan, lalu di kamar Nyonya Putri. Sudah tidak muat lagi, ya? Kalau begitu di istana Pangeran Andika, bangun gudang lagi untuk menyimpan barang Nyonya Putri. Ah, Pangeran, lihat itu. Bukankah dia mirip pelayan Nona Kirana? Melati, diam-diam, kenapa dia seperti pencuri? Tutup mulutmu rapat-rapat. Hal ini tidak boleh salah. Anda tenang saja. Kali ini, aku sengaja membeli obat kuat. Bahkan wanita paling suci dan terhormat akan tergoda olehku. Sekarang, Nyonya Putri ini sudah terkena obatku. Mungkin dia sudah bersama orang yang kuatur untuk menghabiskan malam. Baik. Ada yang tidak beres, dia dalam bahaya. Gadis ini diserahkan pada kalian. Baik, gadis ini benar-benar menggoda. Barangkali ini kita mendapat untung besar. Kudengar Nyonya Putri ini masih perawan. Dengan obat kuat ini, entah nanti dia bisa menahannya. Kau duluan, aku akan berjaga di pintu untukmu. Cepat, pergi sana. Nona cantik, kakak datang. Bajingan. Bagas, bawa mereka turun dan awasi mereka. Sayang.
Kau istirahat yang baik. Aku akan mencari tabib. Aku panas. Aku panas. Dewi, tenanglah sedikit. Lihat baik-baik. Siapa aku? Andika. Andika. Dewi Ayu. Ini semua salahmu sendiri. Apa sudah beres? Nona, jangan khawatir, sekarang Dewi Ayu sedang bersenang-senang dengan dua pria kekar. Dia seharusnya berterima kasih padaku atas kekasih impian yang aku carikan untuknya. Ayo, kita harus pergi dan memberitahu Ibu Ratna tentang berita ini. Situasinya seperti ini. Aku dengar Nyonya Putri sekarang masih di kamar hotel, belum juga keluar. Anda sebaiknya pergi memeriksanya. Dewi Ayu tertangkap basah berzina oleh Ibu Ratna. Kau tidak akan bisa bangkit lagi. Posisi Nyonya Putri hanya akan menjadi milikku. Omong kosong. Sungguh omong kosong. Sial, kenapa berubah wujud pada saat seperti ini? Dobrak pintunya untuk... Ibu, Dewi Ayu, kau sungguh tidak tahu malu? Kakak, masih terbuai dalam dunia mimpi indah. Ibu Ratna sudah datang, tapi tidak tahu cara memberi hormat. aku. Ada apa denganku? Pengawal. Seret makhluk tak tahu malu ini. Kembali ke petik terbalik istana Pangeran Andika petik terbalik. Ibu. Kenapa kebetulan sekali berubah jadi anak kecil saat ini? Dewi Ayu, kau sebagai Nyonya Putri tidak tahu malu. Berani-beraninya dengan pria lain. Petik terbalik berzina petik terbalik. Kau sungguh berani. Aku tidak melakukan itu. Tidak, apa kau pikir aku buta? Aku baru saja melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Masih berani menyangkal? Sepertinya aku sudah terjebak. Pangeran, jangan. Dengan kondisimu yang seperti ini, bahkan jika kau pergi ke sana, tidak ada gunanya. Saat ini, yang paling penting adalah segera kembali ke wujud semula. Jika pangeran ini bisa kembali ke wujud semula, apa gunanya aku panik di sini? Hari ini, Dayang Yoga datang memberi kabar, memintaku pergi ke rumah makan untuk makan bersamanya. Aku pergi sendiri. Setelah minum teh, aku merasa tidak enak badan, lalu kembali ke kamar rumah makan untuk beristirahat. Hari ini, pelayan yoga memberitahu untuk pergi ke rumah makan bersamanya. Aku pergi sendiri. Setelah minum teh, aku merasa tidak enak badan, lalu kembali ke kamar di rumah makan untuk istirahat. Kakak, kami semua melihatnya. Kau di dalam kamar dengan pakaian berantakan. Jelas sekali kau baru saja melakukan hubungan intim. Sekarang begini, lebih baik kau segera mengaku salah. Salahku apa? Aku tidak meminta Ibu Wang Fei untuk makan bersama. Hari ini Kak Kirana mencari alasan membawa pergi pelayanku. Jangan-jangan dia. Ibu, menurut catatan dokter istana, Nyonya Putri dan Pangeran belum melakukan malam pertama. Jika Nyonya Putri tetap bersikeras membela, biarkan Dayang memeriksa keperawanannya. Sekali lihat akan jelas, dan Nyonya Putri tidak akan difitnah. Baik. Kepala batu. Pangeran, melakukan latihan energi seperti itu terlalu berbahaya. Jika aku tidak berubah kembali dan terus begini, dia mungkin tidak akan bisa menjelaskannya. Tapi dokter bilang, ini berbahaya bagimu. Jangan khawatir dulu. Aku sudah menyuruh orang untuk menangkap manajer rumah makan itu. Saat kebenaran terungkap, Nyonya Putri juga akan baik-baik saja. Ibu, saya sudah periksa tubuh Nyonya Putri. Nyonya Putri bukan lagi perawat. Saya sudah periksa tubuh Nyonya Putri. Nyonya Putri bukan lagi perawan. Dewi Ayu, tenanglah sedikit. Ini bukan mimpi. Aku dan Andika. Tangkap dia.
Atas nama leluhur, aku akan beri pelajaran pada wanita pezinah ini. Nenek. Yoga, kumohon, jangan pukuli Ibu Wang Fei. Yoga, apa yang kau lakukan? Aku tidak akan membiarkan kalian mengganggunya. Yoga, Kenapa kau masih berdiri di situ? Cepat bawa pangeran muda pergi. Yoga, Lepaskan. Yoga, lepaskan. Yoga, lepaskan aku. Yoga. Yoga. Nenek, ibunda pasti dijebak. Kumohon, jangan perlakukan ibunda seperti ini. Nanti, aku akan belajar dengan rajin. Menjadi anak baik, tidak akan bolos lagi. Aku akan menuruti semua kata. Yoga. Nyonya Putri benar-benar hebat. Bisa membuat pangeran muda sangat membela. Kenapa belum juga cepat-cepat bawa pangeran muda pergi? Apa kalian semua buta? Yoga, Ibunda, Yoga, lepaskan aku. Yoga, 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 lepaskan aku. Lepaskan aku, Yoga. hari ini kalian begitu terburu-buru menghukum. Apa kalian tidak takut pangeran akan menyalahkan? Kau berselingkuh dengan pria lain. Perilakumu tidak pantas. Bahkan jika pangeran tahu, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Benarkah? Bagaimana jika ku katakan hari ini yang berzina dengan adalah pangeran? Dewi Ayu, omong kosong apa yang kau katakan? Aku wanita pangeran dan berzina dengan pangeran di kamar pribadi rumah makan. Ini adalah kemesraan antara kami suami istri. Bagaimana bisa kau katakan perilaku tidak senonoh? Jika memang pangeran, mengapa sosoknya tidak terlihat? Nyonya Putri, jangan lagi mencari alasan. Apakah aku mencari alasan? Panggil saja pangeran ke sini dan tanya sendiri. Maka akan tahu. Menurutku kau hanya mengoceh omong kosong di sini. Pengawal, jalankan hukuman keluarga. Main hakim sendiri. Mengaku karena disiksa. Apakah petik terbalik istana Pangeran Andika petik terbalik punya aturan seperti ini? Cukup. Petik terbalik manis bicara dan berlagak baik petik terbalik. Lakukan. Lepaskan aku. Nyonya Putri, setiap jari terhubung ke hati. Saat disiksa. Sangat menyakitkan hingga ingin mati. Kau akui saja kesalahanmu. Ibu Ratna mungkin akan memberimu kematian cepat. Salahku apa? Di ambang kematian. Masih berani keras kepala. Hari ini aku ingin melihat seberapa keras tulangmu. Apakah kau mengaku salah? Tidak. Tahan lebih keras. Pangeran, Pemilik restoran, kenapa belum datang? ini. Seharusnya. Sebentar lagi. Tahan lebih keras. Aku tidak tahan lagi. Pangeran, memaksakan energi seperti ini untuk menekan racun Gu, sungguh terlalu berbahaya. Tahan lebih keras. Aku ingin lihat apakah dia mengaku. Apakah aku hampir mati? Hentikan itu. Hentikan, demi pangeran ini. Andika Putra, kau datang. Jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang akan berani menyakitimu lagi. Pangeran, kau datang tepat waktu. Dia berani berselingkuh dengan pria asing. Keluarga Pangeran Andika kami. Kapan pernah mengalami kejadian menjijikkan seperti ini? Hari ini, di depan para leluhur, hukum dia dengan cambuk sampai mati. Sebagai peringatan bagi yang lain. Benar, Pangeran Wang Fei melakukan hal seperti ini. Perbuatan tidak tahu malu. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Kau menghargai. Hari ini, aku bersama Wang Fei di rumah makan, bukan orang lain. Itu adalah pangeran ini. Apa? Siapa yang punya masalah? Andika Putra, Kau terluka. Jangan bicara. Keadilan ini, pangeran ini akan menuntutnya kembali untukmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa tidak mungkin? Bukan pangeran ini. Apakah kau yang mengaturnya? Dua pria. Pangeran, apa yang Anda katakan? Kirana tidak mengerti. Pangeran, orang-orangnya sudah tertangkap. Bicaralah, apa sebenarnya yang terjadi? Jika ada sedikit saja kebohongan, pangeran ini pasti akan memutilasimu. Dia memberiku uang untuk mencari orang memfitnah kehormatan Wang Fei. Dia yang memberiku uang untuk mencari seseorang merusak kesucian Nyonya Putri. Berani-beraninya kamu di belakangku, melakukan hal tercela seperti ini. Nona, aku yang bodoh. Aku tidak tahan melihat Nyonya Putri terus memfitnahmu. Itulah mengapa aku berani melakukan hal seperti ini. Kamu bodoh.
Hal yang begitu jahat, yang hampir membuat Nyonya Putri kehilangan nyawa. Bagaimana bisa kamu? Pangeran, aku yang salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan Nona. Jangan salahkan dia. Ibu Ratna, Ningger bersalah. Tidak bisa mendidik bawahan, sehingga terjadi kesalahpahaman hari ini. Semua salah Ningger. Budak itu yang kacau. Tidak perlu menyalahkan dirimu. Baiklah, masalah sudah selesai. Panggil seseorang. Bawa orang-orang ini pergi. Semuanya pukul sampai mati. Nona. Ampun. Nona, ampun. Nona, selamatkan aku. Pangeran, ini semua salahku. Membiarkan bawahan melakukan hal tercela ini, melukai Nyonya Putri. Jika setiap kali kamu tidak bisa mendidik bawahanmu dengan baik, apakah Nyonya Put harus selalu dipermalukan seperti ini olehmu? Aku, mulai sekarang, tanpa izin dari pangeran ini, Nona Kirana tidak berhak menginjakan kaki di istana pangeran. Harap jaga sikapmu. Dewi Ayu, kenapa? Kenapa setiap kali kamu selalu begitu beruntung? Tunggu saja. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup dengan tenang. Dewi Ayu, mengapa? Mengapa setiap kali kau selalu begitu beruntung? Tunggu saja kau. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup dengan mudah. Maafkan aku. Semua ini salahku, sampai kau harus menderita perlakuan buruk ini. Jangan pergi. Aku tidak pergi. Aku hanya mengambilkanmu air. Panas sekali. Pangeran, tabib sudah datang. Dia demam tinggi. Cepat periksa dia. Baik. Pangeran, Anda baru saja secara paksa mengerahkan energi untuk menekan racun guna-guna. Meskipun Anda khawatir tentang Wang Fei, Anda juga harus memperhatikan kondisi tubuh Anda. Sebaiknya Anda pergi beristirahat sebentar. Saya akan menjaga di sini. Saya baik-baik saja. Bagaimana kondisinya? Pangeran, Wang Fei mengalami luka luar. Tidak ada ancaman jiwa, hanya saja dia dipukuli 2 kali berturut-turut. Luka lama belum sembuh dan luka baru ditambahkan. Itulah mengapa dia jatuh sakit mendadak, demam tinggi. Beberapa hari ini, dia perlu minum obat dengan baik. Dan memulihkan diri sebentar, lalu akan baik-baik saja. gunakan obat terbaik dan termahal. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik. Bagas, antar tabib ini mengambil obatnya. Kalau bukan karena aku mengancam nyawa keluarga Melat dan membiarkannya menggantikanku, mungkin akan merepotkan. Sekarang dengan masalah ini, pangeran mungkin mulai curiga padaku. Aku tidak boleh diam saja melihat pangeran semakin menaruh hati pada Dewi Ayu. Kamu adalah adik tiri Dewi, putri dari selir keluarga Sen. Saya, Lara, memberi hormat pada Nona Kirana. Akhirnya lega. Bukankah aku hanya dipukul sekali? Apa perlu begitu? Aku tidak bisa bangun dari tempat tidur selama seminggu. Nyonya Putri, pangeran juga mengkhawatirkan kesehatanmu. Bagaimana? Apakah sudah lebih baik? Aku baik-baik saja. Pangeran memberikan kepada Nyonya Putri hadiah ulang tahun, 10.000 tael emas, 100 buah keramik rahasia Yue, 12 buah giok domba hotan berbentuk ruyi, 1000 cisutra beku Sichuan, 10 buah mutiara malam laut timur. Kamu benar-benar sopan. Ya, ulang tahunku sudah lewat. Kenapa kamu masih mengirim begitu banyak hadiah? Hahaha. Oh, cepat, cepat, ayo. Cepat singkirkan semua ini untuk cepat, cepat, cepat. Dadah. Dadah. Ulang tahunmu sudah lewat, tapi hadiah ulang tahunnya harus dilengkapi. Ah? Aku minta maaf karena mengingkari janji terakhir kali. Sayang, bisakah kamu memaafkanku? Jangan marah lagi. Apa yang kamu panggil sembarangan? Karena kita sudah punya ikatan suami istri. Maka mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya istriku. Aku sepertinya juga menyukai Andika. Tapi di buku aslinya, aku bukanlah protagonisnya. Jika Sayang.
Cuacanya sangat bagus hari ini. Mau pergi melihat bunga? Untuk apa aku memikirkan ini? Mungkin protagonis buku aslinya tidak akan muncul lagi. Mengapa saya berpikir terlalu banyak? Mungkin protagonis wanita dari cerita asli tidak akan muncul. Ibunda Putri, Yoga bilang, ia ingin makan kue buatanmu. Saya sudah berkali-kali memberitahunya, ibunda belum pulih dari sakitnya. Tidak apa-apa. Ikut saya kembali. Saya akan membuatnya untuk Anda. Pergilah. Saya juga ingin makan. Andika, sudah sebesar ini. Apa kau tidak malu? Apakah Anda mencoba mengusir saya? HMPH. Apa Anda terlihat seperti orang yang bisa diusir? Anda adalah nyonya putri saya. Bersama Anda sudah seharusnya. Astaga, malu. Kakak, Lara. Protagonis wanita dari cerita benar-benar muncul. Lara. Pemeran utama wanita di buku A telah benar-benar muncul. Pemeran utama wanita dalam buku A dan Kirana, saingan yang berhadapan, adik tiri, jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Qin Hua. Di buku, pemilik asli tubuh mati terlalu cepat, bahkan belum sempat menunggu karakter ini muncul. kakak, lama tidak bertemu. Roro sangat merindukanmu. Adik. Ini pasti kakak ipar. Ku dengar, kakak menikahi seorang suami yang penyayang dan mencintainya. Aku sangat iri. Karena pangeran punya wanita cantik di pelukannya, saya, Sang Wang Fei, tidak akan mengganggu dulu. Sayang, Pria tidak mungkin menolak wanita yang secara aktif merayu mereka. Dewi Ayu. Dari kecil sampai sekarang, aku lebih unggul darimu dalam segala hal. Mengapa kau bisa menjadi sedangkan aku tidak? Andika mau suka siapa, ya suka siapa. Untuk apa aku marah? Aku saja tidak suka dia. Nanti, aku akan bercerai dengannya. Bukankah kita akan berpisah dan berjalan sendiri-sendiri? siapa bilang aku akan bercerai denganmu? Bukankah kamu bersama Lara? Dewi Ayu, kamu benar-benar bodoh atau pura-pura? Tidak bisakah kamu lihat orang yang aku suka adalah kamu? Bilang saja. Kalau kamu suka Aku tidak suka kamu. Aku mengikutimu seharian. Memangnya kamu pikir aku punya banyak waktu luang? Tapi dalam buku aslinya, Andika langsung jatuh cinta pada Lara. Pada pandangan pertama, dia adalah orang yang Andika benar-benar suka. Tetap, kamu menyukai Lara. Berpenampilan mencolok. Seperti merak memamerkan ekornya. Orang yang paling tidak aku suka adalah wanita murahan. Tapi dia lebih cantik dariku. Tubuhnya juga bagus. Dewi Ayu, apakah kamu cemburu? Aku tidak. Kau bilang tidak. Kau pantas dihukum. Sayang, di hatiku hanya ada dirimu, tidak ada orang lain, dan tidak akan ada di masa depan. Jadi, bagaimana denganmu? Di hatimu, apakah ada aku? Pangeran, ada yang datang mencari Anda. Meminta Anda untuk datang. Cepatlah kita masih punya banyak waktu di masa depan. Masih banyak waktu nanti. Dasar tidak berguna, bahkan tidak bisa menggoda pria. Dan kau mau bersaing dengan Dewi Ayu? Menurutku kau hanya bermimpi, Nona Kirana. Semua ini salah Dewi Ayu. Dia terlalu mengawasi pangeran. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan membuat pangeran tertarik pada. Ini adalah sesuatu yang kubeli dari pedagang wilayah barat, yaitu obat perangsang. Jika kau mengacaukannya lagi, pergilah kembali ke keluarga Sen. Tenang saja. Kali ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu.
Pangeran. Sayang. Kenapa kamu? Pangeran, kakak sendirian menjaga Anda, pasti akan kewalahan. Lara hanya datang untuk melihat apakah ada yang bisa Lara bantu. Pergi. Karena pangeran tidak butuh, maka Lara permisi dulu. Pangeran, Anda baik-baik saja? Sayang. Pangeran, Anda tidak apa-apa? Sayang. Andika sudah janji malam ini setelah selesai urusan akan datang menemui, tapi malah mengabaikanku lagi. Belakangan ini urusan negara sedang banyak. Pangeran pasti sekarang masih sibuk membaca dokumen. Mungkin bukan disengaja. Ah, sudahlah. Sebagai Nyonya Putri, hari ini aku akan menjadi istri dan ibu yang baik. Ayo kita pergi memberikan makan malam untuk pangeran. Pangeran, jika Anda lelah, izinkan saya membantu Anda ke tempat tidur. Pangeran, setelah malam ini, kamu akan jadi milikku. Pangeran, setelah malam ini, kamu akan jadi milikku. Kenapa kamu menutup pintu? Jangan-jangan dia sedang bersama wanita lain di dalam. Lara, kenapa kamu di sini? Kakak, sudah selarut ini. Tentu saja aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Andika, bajingan plin-plan ini. Katanya dia tidak suka Lara. Kakak, jangan main masuk saja. Pangeran, Sudah tidur. Minggir. berisik sekali. Berisik sekali. Kenapa ini anak kecil? Mana pangeran? Lara, dia masih anak-anak. Kau berani punya kelainan seperti ini? Dewi Ayu, jangan langsung memfitnahku. Lara, kau sudah gila, tapi kau juga berani memberi obat pada anak sekecil itu. Aku tidak. Mawar, cepat panggil tabib. Yang seharusnya terkena obatku adalah pangeran. Kenapa jadi anak kecil? Si kecil, kau tidak apa-apa? Dasar bocah nakal, jelaskan pada mana pangeran? Kakak, tolong aku. Wanita itu seorang psikopat. Dia menangkapku dan ingin. Dasar bocah nakal, jelaskan pada, jangan bicara omong kosong. Itu dia melepas pakaianku dan ingin. Aku tidak. Dia melepas pakaian saya dan masih mau. Saya tidak melakukannya. Lara, kau kurang pria, cari saja di luar. Kau tega berbuat pada anak sekecil ini, pengawal. Bawa dia ke pengadilan. Hei. Oh iya, bagaimana kau dan dia bisa berada di kamar? Andika? Saya Saya sangat ketakutan saat itu. Tidak ingat. Sudahlah. Saya lihat kau juga sangat ketakutan. Hanya saja tidak tahu kemana bajingan Andika ini pergi lagi. Begini, kakak akan mengantarmu kembali ke kamar untuk istirahat. Oke? Ayo. Lara ini benar-benar orang bodoh yang tidak becus, hanya membuat masalah, memberi obat pada anak kecil, benar-benar tidak berguna. Nona, Anda tadi menyuruh orang memanggil pangeran muda. Tapi pangeran muda tidak mau datang dan pergi ke Nyonya Putri. Sepertinya mereka pergi makan hotpot. Dewi Ayu.
Pangeran muda tidak mau datang dan pergi ke Nyonya Putri. Sepertinya mereka pergi makan hotpot. Dewi Ayu. Baik. Sepertinya, saya hanya bisa menggunakan langkah terakhir. Kali ini, saya akan memastikan Dewi Ayu pasti mati. Kalian bermainlah yang baik. Jangan lari kemana-mana. Harus patuh dan penurut. Ayo. Bajingan Andika ini tidak tahu pergi kemana lagi. Pergi. Lakukan pekerjaan ini dengan rapi untukku. Baik. Lihat ini. Dua pangeran muda ingin lihat layang-layang. Bos, ini berapa harganya? Ini 5.000 rupiah. Yang ini? Ini 10.000 rupiah. Suka tidak? Ada dua anak. Yang mana yang harus diculik? Tidak tahu. Biar saja, bawa saja mereka berdua. Hei, Apa yang kau lakukan? apa yang kau lakukan? Nyonya Putri, Sudah ada kabar tentang yoga? baru saja seseorang mengantarkan. Cek cari kertas ini. Jika ingin yoga tetap hidup, datanglah sendiri ke wilayah selatan ibu kota. Nyonya Putri, Anda tidak boleh pergi. Itu terlalu berbahaya. Mawar, kau cari Bagas. Suruh dia segera memberitahu pangeran. Saya akan pergi lebih dulu. Tapi, Jangan membuang waktu. Ini masalah hidup dan mati. Dua bocah nakal ini mau lari, ya, saat saya sedang makan siang. Kurasa kalian tidak ingin hidup lagi. Tidak. Hei, kalian ini anjing, ya, saya. sudah cukup. Hentikan. Saya menyuruh kalian menangkap pangeran muda. Mengapa kalian menangkap anak haram ini? Apa yang kalian lakukan? Bukan, kedua anak ini sama-sama bersama Dewi Ayu. Kami berdua tidak bisa membedakannya. Sudahlah. Pas sekali. Lagi pula Dewi Ayu juga menyayangi anak ini. Kebetulan ada satu kartu truk lagi. Kakak Kirana, mengapa Anda? Kakak Kirana, kau masih ingat aku, kakakmu, Kirana, ketika kau bermesraan dengan Ibunda Putri. Mengapa kau tidak mengingatku? Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja untuk mengirimmu bersama Ibunda Putrimu ke alam baka. Nanti saya akan bilang pada pangeran bahwa Nyonya Putri saat membawa pangeran muda keluar, menyebabkan pangeran muda tenggelam dan meninggal, karena takut dimintai pertanggungjawaban. Ia pun kabur. Haha, posisi Nyonya Putri ini hanya bisa jadi milikku. Ternyata, Anda memang wanita jahat. Apakah Anda tidak takut pangeran akan Tahu. Kalian harus tetap hidup untuk bisa bertemu pangeran. Sejauh yang saya tahu, pangeran sedang pergi beberapa hari sebelum ia kembali. Kalian semua harus masuk neraka. Bagaimana kalau dimulai darimu? Hentikan. Hentikan. Dewi Ayu, demi anak sekecil kau jadi begitu panik. Benar-benar memalukan. Kirana, benar-benar kau rupanya. Lepaskan dia. Nyonya Putri, karena kau sangat peduli pada anak liar ini. Dia sekarang di tanganku. Memohon tidak seperti ini caranya. Begini saja, kau berlutut dan mohon padaku. Dan aku akan membiarkan mereka berdua pergi. Bagaimana? Aku akan hitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut, bersiaplah untuk mengambil jenazah anak ini. Jenazahnya. 3, 2, Dewi Ayu. Kau tidak. Hahaha. Kulihat, Dewi Ayu. Ternyata kau tidak lebih dari ini. Biasanya kau sangat hebat, tapi demi anak kecil ini, anak nakal ini, kau rela berlutut pada hahaha. Kirana. Aku tidak sepertimu. Aku punya hati nurani. Kau hanya akan melakukan apa saja demi tujuanmu, tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Dewi Ayu, kau yang memaksaku. Kirana,
Apa yang akan kau lakukan? Aku ini orangnya baik hati. Aku selalu suka membantu orang mencapai kebahagiaan. Begini saja, nyawamu akan kutukar dengan nyawa mereka berdua. Tusuk dadamu sendiri sekali, dan aku akan membiarkan mereka berdua pergi. Bagaimana? Aku akan membiarkan mereka berdua pergi. Bagaimana? Ibunda, jangan. Baiklah. Kau sebaiknya tepati janjimu. Kalau tidak, meski menjadi hantu, aku tidak akan mengampunimu. Jangan. Sayang. Si kecil memanggilku. Dewi Ayu, kau benar-benar bodoh. Tapi hari ini, kau dan mereka takkan kubiarkan satupun lolos. Ada apa ini, Pangeran? Sayang, Bagaimana mungkin? Andika. Aku telah tertipu olehmu begitu lama. Sayang. jangan bicara. Hemat tenaga. Aku akan kembali dan membawamu ke tabib. Ibuku, Yan tidak mau kau kenapa-napa. Ibuku, Bagas, cabut urat mereka bertiga, kupas kulitnya, dan cincang sampai jadi jutaan keping. Aku putri keluarga jenderal. Siapa yang berani? Kenapa masih diam? Serang. hei, makanannya sudah siap, cepat ambil lauk. Hei apa, panggil ayah. Aduh, Kenapa kau pamer kekuatan? Kau sudah begini sekarang. Hati-hati, aku akan memukul pantatmu. Dewi Ayu. Aku. Kalau saja aku tidak sebelumnya memaksakan diri menggunakan kekuatan untuk menyelamatkanmu, racun sisa di tubuhku ini belum bersih dan membuatku begini. Sampai harus berubah wujud sesekali. Covered in previous sentence. Baiklah, jangan mengeluh. Diam dan makan. HMPH. Makan, makan, makan. Diam dan makan. HMPH. Makan, makan, makan. Anak baik, ayo kita tidur. Dewi Ayu, sudah kubilang, jangan perlakukan aku seperti anak kecil, bisa tidak? Tapi kau sekarang memang anak kecil. Aku bahkan bisa memukul pantat. Memangnya kau bisa berbuat apa padaku? HMPH. sayang. MMM, Siapa tadi yang menepuk pantat pangeran ini?